Selanjutnya sesi penyampaian materi. Materi pertama saya mohon maaf ralat, kita bacakan CV ke pemateri kedua yaitu Ziko Anafil Latufa. Moto keberuntungan berpihak pada yang berani. Nama Ziko Anafil Latufa, tempat tanggal lahir Brebes 19 Juli 2006, alamat Desa Cimoho, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status sudah punya calon istri, pendidikan yang telah ditempuh Universitas PGRI Semarang, PGSD 2024 sampai sekarang, SMK Negeri 1 Bulakamba 2021 sampai 2024, SMP Negeri 2 Bulakamba 2018 sampai 2021, SD Negeri 1 Cimoho 2012 sampai 2018. Pengalaman organisasi yang anggota UKM KIPM 2024 sampai 2025, Wakil Ketua Irmas 2021 sampai 2024, Pengurus Kapten 2023 sampai 2024, Anggota IPNU 2020 sampai 2021. Keahlian, pemahaman menjalankan tentang elektronika, kerjasama tim, menaklukkan dan secara virtual. Selanjutnya sesi penyampaian materi. Penyampaian materi kepada pemateri pertama dan pemateri kedua saya persilakan. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Kekerasan seksual ini contohnya itu biasanya dilakukan seperti kontak fisik, penetrasi seksual, dan percobaan pemerkosaan. Selain itu, kekerasan seksual dapat dilakukan secara mengucapkan atau ucapan atau kata-kata. Next. Ini data kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang tanggal 1 Januari sampai 17 Maret 2025. Jumlah kasus yang berdasarkan jenis kasusnya itu yang terbanyak yaitu KPA, yaitu kekerasan seks terhadap anak, berjumlah sebanyak 26, KDRT sebanyak 21, KTP yaitu kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9. Jumlah kasus yang terjadi itu kebanyakan di rumah sebanyak 30%, sedangkan di sekolah hanya terjadi 1%. Jumlah korban berdasarkan kelompok usia rata-rata kebanyakan terjadi di usia 13 hingga 18 tahun, usia remaja. Jumlah korban berdasarkan pendidikan lebih banyak terjadi di SD, dan itu biasanya anak-anak kecil kan kebanyakan bisa di atau gimana gitu.
korban berdasarkan status perkawinan, kebanyakan belum yang menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal saya ya? Belum. Saya belum kenal siapa. Ini kan sudah dibacakan sini. Kenal lagi. Oke. Oh iya, benar. Tak kenal maka tak pinjam duit. Perkenalkan, nama saya Sibu Anabila Tufa. Ya, jadi sudah kenalan kok. Kita kenalan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 20 Tahun 2022. Nomor 12 Tahun 2020. Sorry, maaf salah. Yang pertama ada pelecehan seksual fisik atau non fisik. Nah, yang pertama itu ada fisik. Nah, kekerasan seksual, pelecehan seksual fisik itu bisa berupa grepe-grepe. Itu kalau korbannya nggak mau atau salah satu tidak menyetujui itu termasuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Tapi kalau sama-sama mau kan nggak apa-apa dong, apalagi kalau sudah halal kan nggak apa-apa. Nah, terus ada non fisik. Non fisik ini bisa berupa siulan atau komentar vulgar atau porno. Top. Nah, itu salah satu contoh kata yang tidak harus diucapkan, malah tidak boleh diucapkan kita kepada perempuan apalagi ya. Yang kedua ada pemaksaan hubungan seksual atau perkaos. Ya, karena ini bisa terjadi di kalangan kita mahasiswa, apalagi di tempat-tempat rawan. Apalagi kalau sering pulang malam, saya takutnya ada yang ngawur. Yang ketiga ada eksploitasi seksual. Salah satu contoh eksploitasi seksual itu ada iming-iming. Nah, kalau kalian mendengar kata iming-iming, apa sih yang ada di benak kalian? Ipon lah. Nah, itu ipon, uang atau hal segala macam itu bisa menjadi eksploitasi seksual. Nah, yang keempat ini kita skip dulu karena ini spesial. Yang kelima ada perdagangan orang untuk tujuan seksual atau human trafficking. Nah, perdagangan orang untuk tujuan seksual ini kan mesti terjadi di banyak negara, apalagi di Indonesia. Jadi si korban ini bisa disuruh untuk menjadi budak atau apapun itu, ya pokoknya untuk memuaskan itulah. Yang keenam ada perbudakan seksual. Nah, kalian mesti pernah melihat berita yang waktu itu wanita Thailand itu berhasil kabur dari peternakan sel telur di Georgia. Itu kan sangat keji sekali ya. Katanya para perempuan itu disuntik hormon untuk merangsang pertumbuhan sel telur. Jadi nanti sel telurnya diambil. Itu sangat mengerikan sekali. Nah, terus yang ketujuh ada pemaksaan perkawinan. Nah, pemaksaan perkawinan ini bisa terjadi pada daerah-daerah tertentu yang nggak tahu, mungkin masalah ekonomi atau apapun itu, sehingga memaksa korban untuk menikah walaupun umurnya belum cukup. Yang kedelapan ini sangat kejam sekali, pemaksaan aborsi. Jadi mungkin setelah melakukan enak-enak, si pelaku tidak mau tanggung jawab, akhirnya korban disuruh aborsi. Itu kan sangat kejam sekali. Terus yang kesembilan ada pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan ini biasa terjadi di hubungan suami istri. Misalnya si istri tidak mau hamil dulu karena alasan tertentu atau apapun itu, si suami atau beberapa anggota itu memaksa si istri ini untuk hamil, padahal ada halangan atau ya masalah tertentu ya.
Jadi si anggota keluarga ingin memiliki anggota keluarga baru. Nah, yang 10 ada kekerasan seksual berbasis teknologi, PCS. Nah ya sih, mantap. Nah ini terjadi di zaman sekarang itu banyak sekali kekerasan seksual berbasis teknologi. Misalnya direkam atau penyebaran video syur tidak apa ya, salah satu pihak tidak menyetujui itu kan bahaya sekali kan. Ini sekarang kita masuk ke kekerasan seksual dalam rumah tangga. Salah satu kekerasan seksual dalam rumah tangga ini KDRT ya. KDRT ini salah satu penyebabnya itu dari pernikahan dini. Sebenarnya pernikahan dini itu menurut saya ya tidak harus dilakukan, malah tidak boleh karena korbannya itu belum siap secara mental maupun psikologis gitu. Karena banyak kasus sekarang ya yang menikah dini kan kebanyakan pengen enaknya doang. Astaga, ya pengennya enaknya doang, habis itu nggak mau tanggung jawab, terus udah cerai, jadi jamur janda di bawah umur. Kasihan juga ya. Next. Nah, di sini ada dampak kekerasan seksual terhadap korban. Yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik ini bisa berupa luka, lebam, atau cedera. Misalnya ya tadi melakukan KDRT, pukul-pukulan. Itu kan mengerikan sekali ya. Terus bisa terjangkit penyakit PMS, penyakit menular seks, atau infek atau AIDS. Ya itu. Lion King. Boleh sekali. Ya itulah. Terus yang kedua ada dampak psikologis. Ya, korban ini bisa merasa depresi, stres, atau dia bisa paling parah itu bunuh diri. Yang ketiga ada dampak sosial. Bisa merasa si korban ini bisa merasa terkucilkan atau ya tidak dianggap oleh masyarakat atau keluarga gitu. Yang keempat ada dampak ekonomi. Nah, kalau menikah di umur yang sangat belia kan belum tentu ekonominya stabil, malah masih bergantung pada orang tua tuh. Gak mungkin ujuk-ujuk sugih, orang mungkin. Nah, itu makanya dampaknya itu sangat serius sekali. Next. Nah, ini dia data perkawinan dini, pernikahan dini, perkawin di Indonesia. Nah, pada tahun 2023 angka perkawinan di Indonesia adalah 6,92%. Pada tahun 2022 8,6%. Pada tahun 2021 itu 9,23%. Setiap tahun itu semakin menurun, bagus, tapi masih rata-ratanya masih 8,64% di tahun 2020 sampai 2023. Itu tergolong masih tinggi. Nah, pada tahun 2022 sekitar 33,76% pemuda di Indonesia itu menikah di umur yang sangat muda, seperti 19 tahun sampai 21 tahun. Itu sangat muda sekali. Itu yang harusnya umur untuk belajar, untuk bekerja, malah digunakan untuk menikah. Ya mungkin salah satu perjudian ya, kalau menikah ini bisa sukses, bisa belangsak. Terus pada tahun 2022 sama, sebanyak 27% pemuda di Indonesia menikah pada umur sekitar 22 sampai 25 tahun. Nah, ini dampak pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat berdampak negatif pada calon ibu dan calon bayi. Sudah pasti. KDRT, stunting, ya cacat, astagfirullah. Cacat. Apa itu namanya ya? Disabilitas. Terus banyak perceraian. Itu kan yang itu banyak jamur janda di bawah umur.
Siapa yang cita-citanya menikahi janda? Ngawur. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Nenglia Bunga selaku moderator 1. Saya Nina Elvizal Kaliana dan saya akan melanjutkan sebagai moderator kedua dalam seminar ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari pemateri ketiga dan pemateri keempat. Nama di anakku Sofia, mahasiswa PGSD UPNIS. Data pribadi, nama di anakku Sofia, tanggal lahir 4 Juli 2005, alamat Kecamatan Wilosari, Kabupaten Grobogan, jenis kelamin perempuan. Pendidikan, SDN 1 Tambak Selok, tahun 2010 sampai 2016, SMPN 1 Wirosari 2017 sampai 2019, SMAN 1 Wirosari 2020 sampai 2023, mahasiswa Universitas PGRI Semarang 2024 sampai sekarang. Pengalaman, peserta lomba OSN Geografi tingkat SMA 2022, pengurus LPM Vokal UPNIS 2024 sampai sekarang. Moto hidup, keberhasilan bukanlah suatu kebetulan. Pesan, perasaan inferior yang sehat itu membandingkan diri dengan keadaan diri yang ideal. Selanjutnya, CV untuk pemateri keempat yaitu nama Haidar Habib Effendi Al-Hawili, tempat tanggal lahir Grobogan 18 Juni 2006, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Tegowanu Kulon RW 1 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, nomor telepon 085 244 124 654. Pendidikan SDN 2 Tegowanu Wetan 2012 sampai 2018, SMPN 1 Tegowanu 2018 sampai 2021, SMKN 4 Semarang 2024 sampai 2021 sampai 2024, Universitas PGRI Semarang 2024 sampai sekarang. Organisasi OSIS SMKN 4 Semarang, Ambalan Budi Utama SMKN 4 Semarang, TAC Lu Kecamatan Tegowanu, UKM Campur Universitas PGRI Semarang. Pesan, kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah pembelajaran, dan besok adalah masa depan. Berusaha dan berdoa karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selanjutnya, sesi penyampaian materi akan disampaikan kepada pemateri 3 dan 4. Kepada pemateri saya silakan. Di sini saya akan membahas mengenai cara mencegah terjadinya kekerasan seksual menurut World Health Organization atau WHO pada 2017. Yang pertama adalah pendekatan secara individu. Pendekatan secara individu ini dilakukan atau didapatkan melalui pendidikan suatu individu, seperti ketika kita mengetahui tentang dampak apa saja yang akan didapatkan ketika melakukan kekerasan seksual, sehingga seseorang akan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah pendekatan perkembangan. Ini dilakukan sejak dini, seperti ketika kita menjadi seorang orang tua, kita diharuskan untuk memberitahukan atau memberikan edukasi kepada anak bahwa ada perbedaan jenis kelamin sehingga sehingga anak mengetahui apa saja yang ada pada diri perempuan dan laki-laki yang berbeda. Ada beberapa bagian tubuh yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan juga bagaimana cara untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Lalu yang ketiga adalah pencegahan sosial komunitas. Pastinya kalian sudah pernah seperti melakukan kampanye dan sosialisasi di suatu forum atau sekolahan seperti SD, SMP, SMA yang dilakukan di semester 1. Hal ini dilakukan untuk para anak-anak yang mungkin di rumah tidak mendapatkan pendidikan kekerasan seksual oleh orang tua karena dianggap hal tersebut adalah hal tabu, akan mendapatkan pendidikan ini melalui forum sosial seperti yang dilakukan oleh suatu komunitas. Lalu yang keempat adalah
pendekatan tenaga kesehatan. Pendekatan tenaga kesehatan ini diharapkan tenaga kesehatan memberikan perlindungan atau pencegahan untuk penyakit HIV dan juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Lalu yang kelima adalah pendekatan hukum dan kebijakan. Ini dilakukan oleh suatu instansi pemerintah, diharapkan memberikan forum atau memberikan tempat untuk melakukan pelaporan. Jadi para korban tidak takut untuk melapor, lalu memberikan hukum yang jelas atau legal sehingga para pelaku dapat jera atau mendapatkan hukuman yang setimpal, dan juga para korban bisa mendapatkan rasa aman. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penanganan kasus kekerasan seksual. Di saat ada orang yang terkena kekerasan seksual tersebut, kita harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu tentu saja kita harus melakukan kejadian tersebut karena pasti itu adalah kejadian yang sangat buruk gitu. Dalam proses pelaporan tersebut, yang pertama kita harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Misal, jika Anda melihat orang lagi dilecehkan, kalian harus mengamankan atau mengalihkan situasi agar tidak menjadi semakin parah gitu. Yang kedua, kalian dapat menghubungi seorang teman ataupun keluarga yang dapat membantu. Ingat, yang dapat membantu. Jangan sampai Anda menghubungi orang yang malah memperparah situasi gitu. Yang ketiga, jika sempat kalian dapat mengumpulkan bukti seperti memvideo kejadian tersebut agar bisa sebagai bahan pada pelaporan tersebut nanti. Dan selanjutnya, kalian dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang seperti polisi ataupun lembaga perlindungan perempuan. Dan selanjutnya, kalian dapat meminta bantuan kepada medis. Pada kekerasan seksual tersebut bisa jadi terdapat luka pada fisik, jadi kalian bisa menghubungi medis untuk meminta bantuan tersebut agar bisa ditangani korbannya. Dan selanjutnya dapat menghubungi lembaga pendukung. Misal kalian melihat kejadian kekerasan seksual di wilayah kampus, kalian dapat menghubungi kampus tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan selanjutnya kalian dapat memberikan dukungan untuk korban. Yang pertama, kalian dapat memberikan layanan konseling ataupun memanggil konselor untuk membantu menangani stres dari korban tersebut. Tentu saja korban akan stres karena dilecehkan seperti itu. Yang kedua, bantuan hukum. Tentu saja korban mendapatkan hak-hak bantuan hukum dengan melapor kepada pihak berwenang. Yang selanjutnya, kalian dapat mengajak korban bergabung kepada kelompok pendukung atau kelompok yang mendukung perempuan agar tidak dilecehkan. Banyak sekali organisasi-organisasi yang terdapat untuk melayani ataupun sharing-sharing agar korban tidak merasa sendirian dalam hal tersebut. Begitu. Yang selanjutnya, kalian dapat membantu mencari informasi edukasi tentang hak-hak korban dalam dilecehkan tersebut agar korban tidak merasa semakin stres gitu, agar korban dapat mengetahui ke depannya mau ngapain, langkah berikutnya mau ngapain gitu. Dan selanjutnya, kalian dapat memberikan layanan kesehatan mental ataupun memanggil seseorang yang dapat melayani kesehatan mental agar tidak memperburuk stres dari korban tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kami membuka 4 pertanyaan kepada teman-teman atau bisa lebih jika masih ada waktu begitu. Silakan bisa bertanya, nanti bisa dijawab sama rekan-rekan saya itu. Ya, silakan. Biar Mas Syahrul boleh, silakan. Surya pernah ya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arif Habibie sebagai mahasiswa biasa di Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya kepada para pemateri yang terhormat, di wilayah kita sendiri tentunya kayak desa itu menjadi hal yang masih tabu untuk anak-anak ya, bisa diprediksi. Nah, bagaimana cara kita untuk kayak memberikan pemahaman sejak dini kekerasan seksual itu? Ya, terima kasih. Baik, kami tamu terlebih dahulu. Nanti yang menjawab rekan-rekan kami. Gitu. Selanjutnya bisa, ya biasa silakan. Saya ingin bertanya menurut kalian bagaimana cara menangani ketika sedang dibacakan secara verbal seperti catcalling. Baik, kami tamu terlebih dahulu. Yang selanjutnya bisa bertanya lagi. Boleh, siapa? Ria, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Febrianti. Di sini bertanya, apakah dampak psikologis dari korban kekerasan seksual antara perempuan dan laki-laki? Saja ada data, ada korban laki-laki 94 dan perempuan ada sekitar berapa itu? Apakah sama? Dan bagaimana cara yang tepat untuk mendukung korban kekerasan seksual? Minta tolong ulangi lagi sekali lagi. Apakah dampak psikologis dari korban kekerasan seksual antara perempuan dan laki-laki itu sama? Karena tadi pada data korban laki-laki itu 4, sedangkan korban perempuan itu 54. Itu kan perbandingan yang sangat banyak ya. Dan bagaimana cara yang tepat untuk mendukung korban kekerasan seksual? Next satu. Bisa silakan. Siapa? Lupa namanya. Tutur. Nama saya pribadi, sejauh mana efektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan? Berdasarkan data yang ditambahkan tadi pada kekerasan seksual, sejauh mana efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan? Tindak pidana apa tadi? Kekerasan seksual Kekerasan seksual. dalam menekan angka kasus Kekerasan seksual dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. kekerasan seksual terhadap perempuan. Melihat dari data kekerasan pada Kota Semarang dari tanggal 1 Januari sampai 2025 sampai 17 Maret 2025 lebih banyak korban perempuannya. Kekerasan seksual terhadap perempuan. Seksual sampai data. Ya, ayo langsung jawab ya. Kami rasa cukup 4 pertanyaan saja ya karena waktunya juga. Iya, Mas. Ayo silakan. Jawab.